Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Fiana Media dari kelas AK 301. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait perpajakan daerah Kota Surabaya, yaitu khususnya untuk realisasi anggaran dari Badan Pendapatan Daerah untuk pajak daerahnya. Berikut langsung saya share untuk materinya. Nah, pada sore hari ini saya akan mengangkat tema tentang perpajakan di Kota Surabaya, dan nanti kita akan mencoba menganalisis apa saja sih pelayanan dari Badan Pendapatan Daerah tersebut. Nah, outline pada hari ini kita akan membahas tentang Bapenda sendiri, kemudian visi dan misi Bapenda Surabaya, fungsi dan tugas Bapenda, kemudian fungsi layanan PTB atau pelayanan teknis Bapenda Surabaya, kemudian sistem pembayaran pajak Bapenda, pelayanan publik, alur pajakan, target dan realisasi serta inovasinya dari Bapenda Surabaya. Nah, Bapenda Surabaya sendiri adalah badan pendapatan daerah yang merupakan instansi berfungsi untuk mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Nah, Bapenda sendiri fungsinya bertanggung jawab untuk monitor mengelola pendapatan pajak di Kota Surabaya dan juga optimalisasi untuk pembangunan kota. Kemudian sistem pembayaran sendiri menjadi lebih efektif karena sekarang sudah ada Surabaya Tax Android ya, seperti itu, sehingga mempercepat turnover untuk pendapatan pajak. Kemudian percepatan pengelolaan absorpsi anggaran juga dapat menunjang untuk adanya anggaran pendapatan belanja daerah Kota Surabaya. Nah, visi misi dari Bapenda Kota Surabaya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan yang handal secara profesional dan memiliki teknologi yang bisa memadai seperti itu. Misinya adalah meningkatkan pengusahaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak yang transparan, kemudian akuntabel berbasis dengan sistem informasi akuntansi seperti itu. Nah, fungsi dan tugas Bapenda. Untuk tugas Bapenda sendiri itu langsung membantu wali kota untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dalam optimalisasi dari pendapatan pajak. Kemudian fungsi Bapenda sendiri selain monitoring evaluasi pelaksanaan teknis, juga melakukan pelayanan publik untuk penegakan hukum perpajakan daerah dan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Bapenda Kota Surabaya sendiri memiliki struktur organisasi, yaitu di bagian sekretariat ada subbidang, mulai dari subbidang pendapatan, subbidang uh, penetapan baik pajak, pajak hotel, restoran, parkir, kemudian penagihan, kemudian ada sub bidang untuk pendapatan dan pengelolaan pajak reklame seperti itu. Jadi sesuai dengan jenis pelayanannya untuk kesekretariatan. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional, ada bidang anggaran, perbendaraan, kemudian ada kas, pengurusan untuk recording di akuntansi dan sistem penganggaran, juga penyusunan APBD. Dan yang terakhir yaitu ada di UPTB. Seperti itu. Nah, UPTB ini di Surabaya itu ada 6 ya. Tetapi yang masih maksimal itu ada 3, yaitu UPTB di Tambak Rejo untuk mengurusi wilayah Surabaya Utara. Karena posisi Surabaya Utara sangat dekat sekali dengan adanya pelabuhan, dan juga Surabaya Selatan itu karena di posisi selatan dan juga barat lebih banyak berkonsentrasi untuk perusahaan-perusahaan manufacture dan juga konstruksi seperti itu. Fungsi UPTB sendiri adalah pemungutan dan juga pelayanan pendaftaran serta pendataan wajib dan objek pajak. Selain itu juga menyampaikan SPOP dan SPPD, SPPT, SKPD, dan SKP DKB kepada wajib pajak. Kemudian melakukan penagihan pajak daerah, penerimaan pembayaran, serta penyaluran pajak kepada pemerintah Kota Surabaya, dan sekaligus melakukan pengawasan sosialisasi perpajakan daerah. Next. Nah, berikut adalah jenis pelayanan UPTB, ada pajak hotel,
yaitu pajak yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang dan sifatnya memberikan kemudahan untuk kenyamanan. Beberapa hotel di Surabaya juga sudah mulai banyak ya terfasilitasi dengan jenis pelayanan ini mulai dari COVID kemarin sehingga mereka lebih cepat untuk akses mendapatkan SPPD seperti itu. Kemudian ada pajak restoran dipungut atas setiap pelayanan yang disediakan di restoran baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Kemudian pajak bumi dan bangunan dipungut atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian ada pajak hiburan, dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Kemudian ada pajak reklame. Nah, di Surabaya sendiri ada salah satu perusahaan yang besar ya untuk reklame yaitu Warna-Warni di bawah Wangsa. Kemudian pajak penerangan lampu jalan yaitu dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Kemudian ada pajak parkir dipungut atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan. Kemudian ada pajak air dipungut setiap pengambilan pemanfaatan air ini untuk perusahaan-perusahaan ini. Dan kemudian BPHTB dipungut atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, untuk sistem pembayaran sendiri itu ada 3 yang selama ini sudah diterapkan oleh Bapenda Kota Surabaya untuk mengurangi adanya fraud melalui uang tunai ya. Nah, itu ada online payment. Jadi WP-nya ini dapat membayar pajak secara online ya, baik banking ataupun internet banking melalui ATM ataupun situs Bapenda dengan memasukkan ID SPPTB. Nah, kemudian ke ATM di bank kustodian yang memang sudah ditunjuk oleh Bapenda sendiri. Kebanyakan bank rekanannya itu seperti BPD Jatim, BRI, Mandiri, dan BRI. Kemudian jikalau WP telat bayar, maka WP dapat melakukan pembayaran yang dilakukan oleh BPD Jatim. Nah, jadi tidak bisa dilakukan pembayaran jika ada keterlambatan itu selain di bank pembayaran daerah Jatim. Next. Nah, ini adalah alur pelayanannya. Jadi, Bapenda menghitung pendapatan dari masyarakat, kemudian pendapatan tersebut masuk ke pajaknya ya, pajak kas daerah. Kemudian terrealisasikan dengan pendapatan itu melalui rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kemudian dilakukan belanja untuk program masyarakat ya, seperti misalkan contoh kemarin ada restitusi pajak seperti itu. Jadi meningkatkan potensi untuk masyarakat bisa melakukan pembelian ada barang-barang yang sifatnya konsumtif tapi masih produktif. Contoh apa namanya perumahan seperti itu membutuhkan barang-barang seperti semen dan segala macamnya itu kan mengurangi untuk namanya subsidi ya subsidi pajak di KPK 21 dan 22 gitu. Jadi meningkatkan potensi masyarakat untuk dapat membeli barang-barang yang sifatnya produktif. Kemudian setelah mulai proses segala macamnya, nanti akan diaudit oleh BPKP sebetulnya ya BPKP, kemudian disupervisi untuk pendapatan anggaran daerahnya oleh KPK dan kemudian dilakukan monitoring evaluasi oleh Inspektur Jenderal Pajak. Next, untuk target dan realisasi pajak daerah, itu yang paling besar adalah di PBB dan BPHTB, kemudian disusul oleh pajak-pajak lainnya seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak resto, kemudian pajak parkir, dan pajak reklame serta hiburan ya. Nah, kalau untuk pajak tanah saat ini masih nol. Kemudian untuk APBD, realisasinya masih under budget, sehingga perlu adanya penanganan untuk nantinya dapat memaksimalkan adanya budget ini nanti diarahkan kemana untuk realisasinya. Misal ada namanya proses pemutihan ya untuk beberapa kendaraan bermotor seperti itu. Nah, itu nanti bisa dilakukan proses itu lebih cepat setiap tahunnya gitu bisa diadakan lebih dari 1 kali seperti itu. Nah, target dan realisasi pajak dari Kota Surabaya sendiri itu juga masih under budget ya setiap tahunnya seperti itu. Jadi posisinya sendiri juga realisasi pajak daerah ini masih
perlu adanya penanganan dari Bapenda seperti itu. Next, untuk alur jenis pelayanannya itu mulai dari pendaftaran NPWPD, kemudian alur pembayaran. Nah, untuk alur pendaftarannya wajib pajak melakukan pendataan nanti di bawah petugas, kemudian dilakukan verifikasi data dan penerbitan dokumen. Kemudian dari penerbitan dokumen ini nanti akan dikirimkan notifikasi kepada wajib pajak, dan setelah itu wajib pajak akan mendapatkan data SPTPD gitu kan. Setelah nanti dia melakukan adanya verifikasi kembali dan dia dapat memasukkan registrasi online jika terjadi miss ya, kayak malware atau ada apa namanya pembacaan interface yang tidak bisa dilakukan oleh hmm, apa namanya aplikasinya seperti itu. Nah, nanti setelah dilakukan notifikasi ulang dan juga data SPTPD-nya sudah keluar dan dapat diverifikasi, kemudian dilakukan penerbitan data SKP atau SKPKB atau SKPKBT jika mereka memang ada lebih atau kurang bayar seperti itu. Nah, kemudian eh, wajib pajak WP itu kan dapat melakukan pembayaran di beberapa ya, bisa di loket Bapenda, kemudian Bank Daerah, aplikasi PPWB juga, dan di kantor pos juga bisa. Tetapi saat ini tadi kita kembali ke sistem pembayarannya, yaitu menggunakan online payment bisa, kemudian ATM Bank Kustodian yang ditunjuk, dan jika tidak telat bayar maka bisa dilakukan ke PPD Jatim. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah melakukan rekonsiliasi data antara verifikasi data, kemudian dia sudah bayar juga dan akan mendapatkan SSPD gitu kan. Nah, kemudian setelah SSPD ini sudah terbit, maka ada notifikasi pembayaran SPTPD kepada WP seperti itu. Nah, inovasi pajak daerah Surabaya sendiri itu ada namanya Surabaya Tax Android. Jadi bisa dilakukan akses di mana saja, kapan saja, kemudian bisa dilakukan quickly responsive ya. Pelayanannya 24 jam, 7 hari, dan dapat mengurangi fraud. Jadi setiap kali dilakukan e-billing, e-BWNTB, Swipenda, kemudian SPTPD gitu kan, itu nantinya tidak melalui orang per orang. Jadi tidak ada namanya nanti fraud atau biaya di bawah tangan seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya dan saya mengucapkan selamat sore dan terima kasih.